Oke, halo semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kemarin kita udah sedikit bahas tentang eh, sebentar. Kita udah bahas tentang recycler view, dan sebelum-sebelumnya kita udah pernah bahas tentang layouting, view model, dan view binding. Nah, sekarang kita bakal maju ke materi selanjutnya, yaitu tentang local database. Nah, local database yang bakal digunakan referensinya yaitu Android Room. Ya, ini adalah referensi yang bakal kita gunakan untuk praktis ya. Sebenarnya kalian kalau misalkan malas nonton video ini dari awal sampai akhir, kalian bisa lihat GitHub-nya aku, ke GitHub-nya Hilman ya. Terus di search repository tentang Android, tinggal ketik aja simple gitu ya. Nanti ada yang, nah ini simple room database. Ini adalah contoh source code sederhana untuk implementasi local database room pada Android. Nanti kalian coba baca aja codingan-codingan kayak gimana. Dari mulai DAO, database, entity, sama repository. Atau kalian bisa baca di sini dari awal sampai akhir gitu ya. Ini sebenarnya udah jelas sih gimana cara menggunakannya. Cuma biar lebih jelas lagi, aku bakal coba uh, implementasin dalam bentuk contoh project kayak gitu. Ini mungkin bakal banyak konsep-konsep yang mungkin kalian baru tahu gitu ya. Kita bakal pelajarin di sini. Oke, let's go. Kita bakal mulai. Cuma sebelum itu kayaknya aku bakal bahas sedikit tentang layering-nya atau arsitektur yang bakal dipakai kayak gimana. Mungkin aku butuh yang namanya Jamboard. Ini kali ya. Contoh Jamboard baru. Ganti nama dulu. Android Room. Oke, mungkin di sini konsep yang bakal aku kenalin yaitu ada dua. Ada MV, VM, sama ada repository pattern. Ada dua ini yang bakal kita implementasikan. Nah, MVVM yaitu begini aja deh, pakai teks aja. MVVM tuh singkatan dari model, view model. Kemarin kita udah sempat bahas tentang view model ya. Bahkan di project sebelumnya itu kita udah nerapin yang namanya view model. Nah, ini contohnya nih. Jadi setiap data yang ada di view itu disimpan melalui view model ini. Nah, karena kita bakal nerapin local data source atau implementasi data source ya, maksudnya. Jadi datanya itu bisa dinamis, bisa dari lokal mobile-nya atau bahkan dari luar mobile-nya, yaitu API gitu ya. Dan nanti kita bakal implementasiin repository pattern ini untuk data source-nya. Itu kayak gimana sih maksudnya? Oke, next ya. Kita gambar aja dulu.
mana ya, kotak, ada kotak deh. Kayak anggap ini ya, itu view gitu ya. Kan setiap view itu pasti punya yang namanya view model. View model. Nih. Terus ada lagi di kotak sebelah kanan itu kebagi dua. Di sini ada data source, di atas juga ada data source. Nah, data source-nya ini beda-beda ya. Ada yang dari lokal, bisa ditulis lokal, ada yang disebut network gitu, atau dari luar device-nya datanya. Nanti data ini kalau lokal dari storage, ini dari API. Nanti si data ini masing-masing bakal dikumpulin ke dalam yang objek yang namanya repository. Gitu. Nah, repository ini tuh dibuat berdasarkan objeknya. Jadi di sini kemungkinan kita punya banyak repository. Nah, contoh gitu ya, dari proses bisnisnya itu, atau simpelnya gitu ya, di dalam database tuh ada objek yang namanya mahasiswa, atau objek yang namanya user, atau objek yang namanya barang. Nah, nanti ditulis di sini, dibuat masing-masing objek tuh satu repository. Misalkan user gitu ya. Di sini ada barang. Di sini ada apa lagi ya? Jangan keranjang deh. Apa ya? Keranjang deh. Atau kategori. Oke. Nah, nanti si repository itu isinya adalah fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh si objek ini. Misalkan kalau dari operasi database ya itu bisa yang namanya CRUD. CRUD gitu ya. Create, read, update, delete. Kok crap sih? CRUD. Nah, masing-masing repository itu punya CRUD untuk si setiap objeknya. Ya, sesuai kebutuhan aja. Misalkan si user nggak usah ada U sama D, cuma create sama read aja boleh. Sesuaiin sama proses bisnisnya. Nah, si repository ini bisa ambil dari berbagai data source. Bisa dari network atau bisa dari lokal data source atau database. Ini juga sama. Bisa dari sini. Ini bisa dari sini juga. Ini juga sama. Ini kayak gini. Nah, nanti repository ini, fungsi-fungsinya itu bakal digunakan di view model. Ini bukan clean arsitektur ya. Kalau clean arsitektur ada lagi ditambah satu layer yang namanya use case. Cuma ini buat mempersimpel aja. Jadi si view model itu langsung berkomunikasi sama si repositorinya. Itu nanti manggil fungsi di repository sesuai view yang ada. Gitu. Ini gambaran besar nanti contoh yang bakal kita bikin. Itu kayak gini ya. Oke, sekarang langsung praktek ya. Karena kita nanti menggunakan room, jadi kita harus import dulu nih. Import si roomnya. Data versinya 250.
langsung aja kita import dulu aja. Importnya biasa di Gradle ya. Tambahin room misalkan. Ini 250 250. Nah, karena ini menggunakan Kotlin, jadi annotation prosesornya itu diganti. Pakai yang namanya count. Di atasnya diganti aja, tambahin. Nah, ID gedein deh. Android cup. Sorry, kok Android. Kotlin. Oke. Udah, kita synchronize aja dulu. Oh ya, sama itu lagi library yang harus tambahin. Karena nanti kita bakal pakai yang namanya coroutine. Kotlin coroutine, jadi harus tambahin room Kotlin extension. Nunggu dulu deh. Selesai, karena tadi kita nambahin lagi. Disinkronize lagi aja. Oke, beres. Nah, kalau kita referensiin codingan yang ada di sini, bisa lihat arsitektur di sini ya. Komponen-komponennya apa aja. Ini anggap gambaran besarnya sebagai aplikasi kita. Ada 3 komponen lagi yang berjalan di atas aplikasinya, yaitu ada room database-nya. Ini konfigurasi buat database-nya ya. Terus ada data access object atau DAO disingkatnya. Sama ada entitas. Nah, entitas tuh ini adalah objek yang merepresentasikan tabel yang ada di dalam database. Terus DAO itu adalah interface yang merepresentasikan, bukan merepresentasikan, tapi fungsi apa aja yang bisa dilakukan si entity sini. Contohnya baca semua data, atau insert data baru, hapus data, dan sebagainya. Gitu. Nanti semua fungsi-fungsinya itu disimpan di DAO ini. Nah, DAO-nya nanti bakal disimpan di room database berdasarkan objeknya apa aja. Nah, contohnya ya. Nah, yang pertama dibikin adalah entity-nya, data apa yang mau disimpan. Ini tabelnya ya, tabelnya apa aja. Ini contohnya tabel user, punya primary key, punya kolomnya namanya first name sama last name. Terus ada DAO, nah, bisa lihat di sini ya, itu bentuknya interface, isinya adalah fungsi apa aja yang bisa dilakukan sama si entity ini, sama si tabelnya. Misalkan ada get all, semua data gitu ya. Terus ini nge-query, bisa insert, bisa delete juga. Sama ada objek database. Nah, sini bisa dilihat ya. Objek database tuh dia punya entities-nya, maksudnya tabelnya ada tabel apa aja. Terus database versinya ada berapa, sama ada DAO-nya. Ini kebetulan tadi tabelnya cuma satu ya, cuma user aja. Jadi di sini cuma implementasiin satu DAO aja. Cuma kalau kalian punya banyak tabel, ya di sini tinggal ditambah aja DAO-nya sesuai tabel yang kalian punya. Habis itu database-nya dibuat, dibuild, nah langsung bisa dipakai. Gitu. Jadi kita ikutin ya step by step-nya. Yang pertama adalah bikin entity-nya. Cuma seperti biasa, aplikasinya kan kemarin aplikasinya kayak gini. Kemarin belajar life cycle, terus ada recycler view. Sekarang bikin satu tombol lagi buat implementasiin lokal database-nya. Oke, berarti bikin lagi satu di sini package, namanya local database. Bikin activity,
local database gitu. Jangan lupa di manifestnya, tuh kan? Ini bakal error. Sesuaiin sama lokasinya. Jadi kan ada package ini. Nah, oke, udah selesai. Nah, nanti aplikasi yang bakal dibuat itu kayak gini gambaran besarnya. Jadi dia punya dua page, page A, page B gitu. Nah, page A itu fungsinya buat nambahin data, page B buat uh, read semua data yang udah diinputin. Gitu. Karena kita punya dua page, nanti aja deh. Kita ini dulu. Nanti kita bikin fragmen deh. Tapi sebelum itu bikin satu tombol dulu buat pindah ke local database. To local database. Local database. Kayak gini ya. Di main activity seperti biasa. Tambahin to local database. Set on click local database. Habis itu tinggal di start aja. To local database. Oke, udah selesai. Nih gambaran aplikasinya. Ini balik lagi ke sini deh. Nanti gambaran aplikasinya gini. Ini handphone. Anggap ini handphone deh. Jadi ada dua page. Nanti pakai button navigation view. Gitu ya. Ini page pertama. Dia bakal punya form. Ini tulisannya save. Nah ini buat nyimpen data ke local database. Nah nanti di page kedua itu dia bakal nampilin data apa aja yang udah di-input atau disimpan. Nah nanti data yang bakal kita simpan itu data mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Jadi step pertama yang dilakuin bikin fragmen dulu ya. Karena pakai button navigation view, blank fragment aja. Tambah data. Oke, ini adalah fragmennya. Ini kalian bisa hapus aja ya. Dihapus. Hapus, sisain on create view aja. Dah. Sama satu lagi. Fragmen blank. Itu list data. Sama ini hapus aja. Hapus ini. Hapus. Oke. Fragmen udah kebentuk. Tapi kita bikin layoutnya aja dulu ya. Di sini stringnya ganti deh. Tambah data fragmen. Gitu. Sama di sini list data fragmen. Oke. Buat bottom navigation view itu butuh satu library lagi untuk implementasinya, yaitu slide room tadi ya, tambahin lagi di bawah buat navigation.
Oke, kayak gini. Navigation kalau kalian mau baca, nggak search aja ya. Android Navigation. Jadi kan buat nampilin ke layar itu ada dua jenis ya, ada activity, ada fragment. Nah, fragment ini lebih kecil lagi dibanding activity, lebih ringan gitu. Jadi fragment itu bakal hidup di atas activity. Jadi kita bisa bikin ya satu activity, tapi nanti punya banyak fragmen. Dan fragmennya itu bisa dinavigasiin antara satu fragmen ke fragmen yang lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti juga sama. Di local database, ini cuma satu activity. Tapi nanti data untuk ditampilkannya itu lewat fragmen. List data sama tambah data. Gitu. Kayak bacanya tinggal di sini aja. Search aja Android Navigation. Oke. Nah, untuk membuat bottom navigation view, sini layout buka activity yang tadi, local database activity. Tinggal tambahin bottom, nih, bottom navigation view. Width-nya 0 dp aja, wrap content gitu ya. Bottom nav view ini. Tinggal dikaitin. Jadi kan yang kiri ke kiri, kanan ke kanan, sama yang vertikalnya ambil yang bawah, bawah ke bawah. Gitu. Ini previewnya mana ya? Kalau database, ya nggak ke ini. Tab coba. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini 0 dp. Ntar yang lain ke render gak? Oh, ke render. Ya oke lah. Intinya kayak gitu. Sama ditambahin satu lagi yaitu fragment. Nah, bikin ini fragment, ID-nya bebas, tapi ditambahin nama host fragment. Nah, tambahin. Nah, di sini ada resource navigation. Jadi bikin buat resource navigation. Sorry. Oh, directory-nya navigation, bikin local db nav. Oke, nanti munculnya kayak gini ya. Kalau udah muncul kayak gini, di navigation-nya tinggal nambahin destinasinya. Destinasinya yang fragment ya. Fragment tadi, list data, sama tambah data. Ini tambah data, sama list data. Oke. Dua fragmen. Ini ya, udah ditambahin. Kita ganti ID-nya. Jangan camel case, ganti sama snake case. Nah, ini opsional aja sih. Mau nggak diganti juga nggak apa-apa. Cuma biar kelihatan rapi dan konsisten aja. Gitu. Data fragmen. Oke, habis bikin navigation, baru kita bikin menu. Menu buat bottom navigation view-nya. Menu itu yang ada di sini ya. Nah, ini menu nih. Kita bikin dua, yang satu buat tambah, satu buat list. Jadi di source, bikin menu.
tambahin menu, lokal, bottom navigation view, menu. Ini aja deh. Oke, di menu itu butuh yang namanya item. Item tuh dia punya ID, ID-nya samain dengan navigation di sini ya. Kalau tambah data, tambah data di sini. Title-nya tambah data. Nah, tambahin icon juga. Nah, iconnya belum ada ya. Jadi kita tambahin dulu. Tertambahnya ke resource manager, ke vector asset. Wait, loading. Oke, tambah di sini. Add udah nggak add? Add-nya add circle aja deh. Tambahin, finish, tambah lagi. Buat list datanya. List di sini. Oke, di sini bebas ya. Mau list yang ini atau mau list yang format list. Aku pakai yang ini aja. Oke, dua ikonnya udah ditambah. Dia tambahin add circle, show as actionnya always. Ini opsional. Oke, sini samain ID-nya, list data. Ini list. Maksudnya show as action itu apa? Jadi kan bottom navigation view tuh punya batas ya, punya batas berapa item sih yang boleh ditampilin. Nah, kalau misalkan dia tuh kurang dari berapa ya? 4 atau 5 gitu kalau nggak salah ya. Dia tuh masih bisa munculin tulisannya. Tapi kalau udah lebih banyak gitu ya, dia tulisannya bakal hilang. Jadi yang tersisa cuma logonya aja. Cuma kan karena kita pakainya cuma 2 aja. Jadi udah aja show as actionnya always. Jadi dia bakal munculin teksnya selalu. Tuh, menunya udah kebikin. Balik lagi ke activity-nya. Oke, di sini tinggal tambahin aja menu. Menunya pakai yang local BNV menu. Oke, great. Kita baru setup ke codingannya. Seperti biasa, karena di sini activity, kita implementasiin binding. Ini var binding, database binding, root. Nah, buat setting bottom navigation view, kita ambil aja navigation-nya. Navigation-nya itu ID dari si fragment yang ada di activity. Nah, ini dari ini navigation-nya. r.id navhost fragment. Oke, navigation udah diambil, tinggal si bottom navigation view-nya setup with navigation control. Pas si navigation controller-nya. Itu. Oke, harusnya beres ya. Oh ya, buat ininya, oke udah sih harusnya. Kita coba run ya. Udah bisa berjalan atau belum? Ini nggak kerendam, nggak tahu kenapa. Oke, udah launch.
Kalau diklik local database, nah harusnya udah kayak gini ya. Dia kebentuk, ditambah data, kalau diklik ini, list data. Udah hasil berarti ya. Kalau kalian masih bingung dengan video ini, kalian mau lebih cepat lagi belajarnya, lagi-lagi kalian bisa cari repositorinya di GitHub aku tentang bottom navigation view. Tuh, oke ini udah selesai, berarti tinggal bikin layout buat tambah sama nampilin listnya. Oke, buat tambah berarti ditambah data. Oke ini dari aku mau tambahin, ganti aja pakai constraint. Oke, dia punya padding 16 dp kayak biasa. Habis itu aku mau tambahin linear layout sini. Ya, match parent aja, wrap content, orientationnya vertical. Sorry, ini nggak usah web constraint, udah aja pakai frame. Karena di sini ada linear layout. Oke, aman. Oke, biar cepet, aku kopas aja layoutnya. Karena ini cuma kumpulan edit text saja sama button. Kayak kurang lebih kayak gini layoutnya. Jadi edit text, sesuaiin ID-nya, data apa aja yang mau disimpan nanti ada nah ini ada data nama mahasiswa, ada data NIM, data kampusnya, alamat mahasiswa sama link fotonya. Nah ini kalian nanti bebas kustomisasi aja data yang mau kalian masukin data apa aja. Karena di sini konteksnya data mahasiswa ya udah contoh data mahasiswa apa aja sih? Ya kayak nama, NIM, kampus, alamat, sama fotonya. Itu ya. Oke, karena di sini kita pakai link foto mahasiswa. Jadi nanti ambil gambarnya dari URL ya. Jadi mau gak mau harus pakai library. Nggak bisa kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan load datanya dari drawable ya. Dari drawable sini. Jadi nggak usah pakai library juga bisa. Tapi kalau ini karena pakai link, jadi harus pakai library. Nah, library-nya aku bakal pakai yang namanya Glide. Di sini ya, Android Glide. Nah, library buat load gambar dari URL. Nah, implementasinya kayak gini. Tinggal dikopas saja. Oke, dikopas, implementasiin. Terus di-sync lagi. Oke, mantap. Beres. Nah, ini untuk fragmen tambah data. Nah, nanti fragmen list data itu hanya implementasiin constraint aja. Apa ya? Recycle harus aja deh. Ininya match parent dong. Match parent deh. Tambahin ID-nya apa? Mahasiswa recycler view deh. Recycler view. Nah, karena ini pakai recycler view, jadi mau gak mau harus bikin item. Jangan lupa, karena constraint,
Frame-nya oke, width-nya di 0 dp aja biar ketarik ya. Nah, biar stretch kayak gitu. Oke, beres, tinggal bikin itemnya. Item mahasiswa. Oke. Nah, buat itemnya aku pakai constraint lagi, tapi di sini height-nya jangan lupa dikecilin aja. Wrap content sama kasih padding. 16 density. Karena buat layouting ya, pakai tools di sini. Dah. Oke, buat itemnya aku kopas lagi aja. Biar mempercepat ya. Kurang lebih nanti tampilannya itu kayak gini. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini. Ada gambar, ada nama, name, universitasnya, sama alamatnya. Gitu. Oke, item mahasiswa sudah dibuat. Sekarang fokus ke codingannya. Oke, buat tambah data. Nanti kita bakal ngolah data di sini buat ambil view-nya. Ingat ya, karena ini belum pakai view binding, kita ubahi dulu. Pakai view binding. View binding di atas sini. Nah, usage-nya. Nah, ini use view binding activities kayak gini yang kemarin. Tapi kalau yang di fragment tuh agak beda lagi. Itu kayak gini. Jadi kita buat private, kayak gini, binding. Di sini kan kalau activity dulu yang diketik ya. Sini fragment dulu. Fragment, tambah data, binding. Kayak gitu. Oh. Nah, nanti buat ambil bindingnya itu kayak gitu. Get gitu ya. Ini binding. Di sini underscore bindingnya diisi. Inflate-nya pakai inflator, container, false. Ini mirip-mirip yang kayak di ini ya. Recycler view. Ini tinggal binding root. Gitu. Nanti untuk ngolah data itu jangan di fungsi ini ya. Bukan di fungsi ini, tapi di on view created. Nah, di sini ngolah datanya. Ngolah data. Sama dengan list data juga. Sama ya, dibikin. Binding, list data. Yes. Get to binding. Di sini bindingnya diisi. Di returnnya si binding ambil rootnya. Kenapa dibuat kayak gini sih? Ada underscore binding karena fragment tuh nanti sering di-destroy. Jadi harus ada tambahan di sini on destroy view. Nanti si bindingnya dibikin 0. Ini biar hemat resource juga ya. Resource si mobile-nya on destroy view. Oke. Si bindingnya dibikin 0.
Oke, udah nih selesai binding-bindingnya. Sekarang kita coba ambil inputnya dari tambah data deh. Tapi karena di sini tambah data ya, jadi harus ada verifikasi, bukan verifikasi. Apa maksudnya? Data yang di input udah bener atau belum. Jadi nanti aku mau bikin interface. Interface namanya input page. Nah, dia tuh punya fungsi nanti verify input. Jadi dicek nih inputnya udah benar atau belum, terus kosong atau enggak. Misalkan dia kosong gitu ya, datanya kosong atau datanya salah, dia bakal return exception atau error lah gitu. Oke, di sini karena input page tinggal diimplement aja input page. Terus di alt enter implement members-nya. Oke, di sini. Ingat konsep try catch ya. Kalau masih belum paham, di sini tinggal search Kotlin try catch. Nih, exception. Nah, gini kurang lebih. Jadi nanti jalanin kode yang bakal berpotensi error. Nanti kalau misalkan kode ini ngasilin error, nanti di catch di sini. Kalau error apa yang terjadi? Nah, nanti gambaran besarnya kalau misalkan ada inputnya error atau tidak sesuai apa yang kita inginkan, nanti bakal munculin toasting di sini. Atau dibikin error si fieldnya. Oke. Jadi try-nya sama. Sini try, jalanin fungsinya, verify input. Kalau misalkan ada exception, maka di toasting aja. Toasting message-nya. Oh, ini jangan this, berarti require context. Nah, kalau ada error di verify input, dia bakal di toasting errornya apa. Oke, di sini kita punya pengecekan ya. Pengecekannya ada banyak. Ambil aja binding yang tadi. Misalkan nama mahasiswanya, ambil teks kalau empty. Kalau empty, kalau kosong gitu ya. Maka si field-nya dibuat error dengan cara tampilin wajib diisi. Gini. Ini tuh bakal ngasilin kayak gimana sih? Oke, kita searching deh. Android edit text error. Nah, kurang lebih kayak gini. Fungsi yang tadi itu bakal ngasilin kayak gini. Dia bakal ngasih tahu pesannya di sini apa. Nah, itu tadi pesannya di sini wajib diisi ya. Nah, berarti dia bakal muncul wajib diisi gitu dengan tanda merah di sini. Sama nanti bakal di toasting nih errornya apa. Berarti tinggal di throw aja. Kita buang exceptionnya. Nama mahasiswa harus diisi. Ya tinggal dikupas aja. Ada berapa tadi? Ada nama, ada NIM, ganti NIM, ada kampus, ada alamat kalau nggak salah.
Terus ini ganti alamat. Sama ada foto. Link foto mahasiswa wajib diisi. Dah, gitu. Oh, sorry. Ini try catch-nya. Kita bakal jalanin fungsi verify input ini waktu kita ngeklik tombol submit-nya. Submit button ya. Oke, kayak gini. Ntar kalau misalkan verify inputnya nggak ngasilin error, ya tinggal ambil datanya aja. Mahasiswa, binding, ambil teksnya, ininya juga diambil, kampusnya, terus sama satu lagi foto mahasiswa. Ya, oke udah nih aman. Buat input-inputan sama layoutnya aman. Nah sekarang tinggal implementasiin si room-nya ini. Oke, yang pertama ya, bikin entitasnya dulu. Nah, entitasnya di sini cuma ada mahasiswa. Aku mau bikin ini aja dulu. Package di sini. Ada entity. Bikin ya, entity. Mahasiswa, entity. Data class. Oke, buat entity, dikasih tahu dulu si kelasnya itu kalau data class ini itu entity dengan cara add entity dari room. Nah, kalau misalkan kalian mau dengan nama tabel yang berbeda, silakan ganti. Kasih mahasiswa aja di sini. Nah, default nama tabelnya itu kalau bahasa Inggris ya, misalkan user. Nah, itu default nama tabelnya itu jadi users. Tuh, tapi kan di sini eh, nama data kelasnya beda ya, di mahasiswa entity. Gitu. Jadi di set nama tabelnya manual. Oke, data apa aja? Yang pasti dia punya name ya, yang dijadiin primary key karena dia unique. Terus kolom info, dia punya namanya nama dulu deh. File nama, foto, file foto, kampus, alamat. Udah ya. Nah, sebagai programmer yang baik, waduh, bukan programmer yang baik ya. Jadi biar nanti bisa kodenya maintainable, terus scalable juga ya, dan mudah dibaca orang, kita bikin juga yang namanya model. Jadi model tuh mirip ya dengan entity, cuma bedanya itu tugasnya. Kok model sih? Sorry, dihapus dulu deh. Package maksudnya, model. Mahasiswa. Nah bedanya, ini tuh mahasiswa tuh adalah modelnya. Jadi
representasi objek yang bakal diotak-atik nanti selama bisnis proses berlangsung. Jadi kalau kalian OP, di sini objek yang sebetulnya itu yang model. Kalau entity dia cuma objek table-nya. Dia cuma representasi table aja. Tapi buat objek aslinya nanti si model ini. Gitu ya. Nah, isinya bisa sama, bisa beda dengan entitas. Tapi di sini kita samain aja. Sini copy aja. Ini hapus. Ini hapus juga. Oke, nah mahasiswa ini nanti yang bakal diotak-atik selama bisnis proses berlangsung. Cuma kan nanti waktu kita ambil data tabel mahasiswa, itu nanti bakal di-convert ke si modelnya ini. Jadi bikin fungsi buat nge-convertnya. Sini anggap punya fun to model gitu. Berarti dia return mahasiswa. Mahasiswa, name-nya name, namanya nama, fotonya foto, kampusnya kampus, alamatnya alamat. Karena ada tuh model, nanti store juga dari view kan nanti ngolahnya ke objek mahasiswa ya, dan harus di-convert nanti buat jadiin entity. Jadi di modelnya bikin aja di sini itu entity. Returnnya mahasiswa entity. Jadi kayak tadi. Di copy aja. Mahasiswa entity. Dah. Selesai. Ini ya. Entity model di sini udah kebentuk. Sekarang tinggal bikin DAO-nya. Kayak kita punya package DAO. Bikin aja mahasiswa DAO, tapi bentuknya interface. Nah, di sini kasih tahu juga kalau ini tuh DAO. Nah, fungsi apa aja yang bakal dilakuin ke tabelnya? Aku bakal punya fungsi buat ambil data. Berarti kalau SQL-nya select all from, datanya apa? Tabelnya mahasiswa. Bikin fungsi get all gitu misalkan, dia bakal ngembaliin list dari mahasiswa entity. Nah, kalau misalkan dia jalanin fungsi kayak gini aja, itu sebenarnya jangan. Karena nanti bakal muncul error kalau selama melakukan fungsi ke database itu nggak boleh menggunakan UI thread. Jadi harus pakai IO thread. Nah, buat menghindari error itu harus menggunakan salah satu fitur dari Kotlin, yaitu Kotlin Coroutine. Buat menggunakan Kotlin Coroutine tinggal ditambahin aja di sini suspend function. Nah, topik yang menarik kalau kalian mau belajar tentang coroutine, kalian bisa googling aja atau YouTube. Deh. Nanti kita bakal coba bahas juga deh. Penggunaan suspend itu nanti di gimana. Nah, perhatiin aja sampai akhir. Nah, di situ ada query buat ambil semua sama ada insert-nya. Insert aja gini ya. Suspend juga. Insert new gitu misalkan. Data apa yang mau di store? Mahasiswa. Tipenya entity. Nah, di sini ada satu atribut yang mau aku tambahin, on conflict. Seandainya kita nge-store data dengan ID yang sama, itu
apa yang bakal dilakuin. Nah, di sini strateginya itu adalah replace. Oke, udah kayak gini. Satu lagi yang harus dibikin yaitu database-nya. Oke, bikin di sini database package-nya. Di sini apa? Latihan database gitu. Ini aja deh. Oke. Oke, latihan database. Di sini kasih tahu juga kalau ini adalah kelas database. Terus dia punya tabel apa aja. Dia kan cuma punya mahasiswa ya. Mahasiswa entity. Tambahin version berapa. Ini version 1. Di sini tinggal tambahin aja extend room database. Sorry, di sini abstrak. Nah, di sini abstrak. Terus tambahin DAO-nya. Abstrak kan mahasiswa DAO. Mahasiswa DAO. Karena fun di sini tambahin fungsi. Oke. Oke, udah kayak gini. Nah, karena kita pakai konsep ini ya, jangan lupa repository. Tadi kita udah bikin local data source, yaitu yang ini. Ini local data source-nya dari database. Nanti kita bikin satu repository untuk mahasiswa. Oke, jadi ini database-nya belum bisa dipakai. Kita harus bikin dulu repository. Repositorinya aku bakal bikin di luar ini aja. Di sini ya. Jadi satu level sama feature. Oke, bikin package, jangan lupa. Repository. Bikin interface ya, mahasiswa. Repository. Sama bikin implementasinya. Nah, kalau ini tinggal di-implement aja. Mahasiswa repository. Di sini kita bakal ngapain? Dari sini tinggal, sebenarnya di sini tinggal kopas aja. Karena di sini cuma satu data source aja. Lokalnya berarti samain dengan yang ada di DAO-nya. Bikin suspend lagi. Get all mahasiswa. List dari mahasiswa. Nah, di repository ini, salah satu tugasnya yaitu mengkonversi dari entity ke objek modelnya, mahasiswanya. Jadi kalau kita ngakses DAO, nanti DAO kan ngembaliinnya entitas ya, entity. Nah, nanti di repository di sini bakal dikonversi ke modelnya. Gitu. Nah, kalau buat insert, nggak usah pakai suspend. Udah aja tinggal new. Data apa? Mahasiswa. Di sini juga sama, waktu insert kan data mahasiswa nih. Sementara di DAO-nya kan entitas ya. Nah, di sini nanti dilakukan proses konversi dari mahasiswa ke mahasiswa entity. Oke, tinggal diimplement aja. Nah, diimplement ini di return aja. Nah, ini apa? Kotlin coroutine ya. Jadi nanti ditentuin pakai IO thread. Itu jangan IO main. Sorry, dispatcher main.
main thread itu jangan, karena bakal bikin performance aplikasinya melambat. Tuh, nah yang dilakukan apa? Oh sorry, di sini kita harus inject repository. DAO. Kita harus inject data source-nya, lokal data source-nya itu DAO-nya. Nanti kan akses database nih. Nah di database tuh kan ada DAO nih. Nah ini DAO ini yang bakal diakses sama si repository. Yaitu di local data source, ambil. Nah selama diambil di convert nih, tuh model. Tuh. Kalau yang ini udah aja tinggal rutin rutin scope dispatchernya sama. Local data source, insert new, mahasiswa tuh entity, launch. Dah. Oke. Ini buat return datanya kayak gini. Ini buat jalanin fungsinya kayak gini. Nah, repository, ingat ya di sini, repository bakal akses si view model. Bakal diakses view model. Oke, kita bikin ya view modelnya. Contoh view model buat tambah data deh. Bentar. Oh, kalau tambah data ya, itu kan di repositorinya dia nggak ngembaliin apa-apa. Sementara yang get all mahasiswa dia ngembaliin data. Tapi kalau ini cuma jalanin fungsi aja, dia nggak ngembaliin data apa-apa. Jadi kalau buat tambah data dia bisa akses langsung repositorinya, karena dia cuma jalanin fungsi aja. Tapi kalau buat list all data, dia ambil data, nanti datanya disimpan di view model di sini ya. Di sini disimpan datanya, terus nanti bakal ditampilin di view. Atau kalian mau tambah data pakai view model juga boleh. Cuma di sini aku bakal implementasinya yang list data fragment aja buat view model. Berarti list data fragment, tambahin prefix view model. Di sini, ingat ya, dia view model. Nah, dia butuh komunikasi nanti sama repository. Gitu ya. Nanti ada live data, seperti biasa. Mutable live data. List dari mahasiswa. Nah, bikin fungsi di sini. Get all mahasiswa. Di sini dijalanin nih. Pakai coroutine lagi. Launch. All mahasiswa gitu. Itu diambil dari mahasiswa repository. Get all. Nah, kalau misalkan udah selesai nih. Ini kan asinkronus prosesnya. Nanti bakal di post ke data mahasiswa. Gitu. Ya, waktu fungsi ini dijalanin, dia diproses. Nanti kalau misalkan si coroutine udah selesai jalanin fungsi get all mahasiswa, nanti bakal di post ke live data mahasiswa. Nanti kalau udah ada datanya, bakal ditampilin ke view-nya. Nah, kalau di cara pembuatan live data seperti biasa ya,
di sini private view model gitu ya. List data view model by, biasanya gini, by view models. Cuma ingat di sini, di fragment view model, dia itu butuh diinjek repositorinya. Jadi nggak bisa nih cuma gini aja, karena repositorinya belum dibikin objeknya. Nah, buat nge-handle ini, butuh yang namanya dependency injection. Nah, buat konsep ini, kalian bisa baca ini, dependency injection in Android. Kalian boleh baca ini, bisa pakai library, ataupun manual. Nih, ada manual, ada library-nya, pakai Hilt namanya, atau Dagger. Nah, cuma aku bakal kejelasin sedikit konsep dependency injection. Dependency injection, ini kalau di gambar ilustrasinya ya, itu ada satu objek yang namanya mobil dan satu objek yang namanya engine. Nah, otomatis kan si analoginya, kalau mobil itu pasti punya mesin, tapi mesin itu bisa diganti-ganti nih, satu mobil, nggak cuma satu engine doang. Nah, daripada disatuin kayak gini ya, si engine-nya itu statis, mending dibikin fleksibel aja. Jadi nanti si objek engine-nya itu diinjek ke apa namanya, ke dalam objek mobil. Jadi engine-nya nanti bisa berubah-ubah nih. Misalkan RB26 gitu ya, diinjek ke mobil ini. Nanti mobil ini kalau mau ganti engine, nanti tinggal ganti aja tipe engine-nya. Dari RB26 misalkan ke mesinnya Honda Supra gitu. Honda Supra, Toyota Supra. Nah, ini kalau codingannya kayak gini ya. Nah, ini diinjek nih namanya. Nanti kalau misalkan engine-nya mau ganti ya, tinggal ganti aja ini engine. Ini juga sama. Ini diinjek namanya. Di view model, kita nge-injek repository. Nah, cara injeknya, itu gambarannya kayak gini. Nanti bakal nerapin konsep inheritance. Jadi ada satu kelas ya, yang namanya application. Nah, application ini, itu adalah objek yang pertama kali dibuat saat aplikasi di launching. Aplikasi dibuka tuh objek pertama ya, di aplikasi yang bakal dijalanin tuh application ini. Nah, semua atribut yang ada di application itu bisa diturunin ke banyak hal. Ini aku kasih contohnya 2 aja deh. 2. Bisa diturunin kemana? Ke fragment, sama ke activity. Gitu ya. Nah, di sini nanti di aplikasinya aku bakal nge-provide database-nya, DB, sama repositorinya, sama repo. Nah, nanti si repo ini bisa dikonsumsi sama si activity atau fragment ini. Oh ya, satu lagi ya. Lupa. Termasuk view model. Gitu. Nah, nanti reponya itu bakal bisa dipakai ke view model ya. Oke. Caranya gimana? Kita bikin package ini deh. Package yang namanya base. Di sini ada my application. Dia nge-inherit class application. Dah, ini ya. Nah, nanti objek ini yang pertama kali dibuat.
karena kita mau injekin sesuatu objek ya, repository sama database, makanya dibikin custom. Tapi kalau nggak ada repository atau DB-nya, nggak usah dibikin ini. Tapi tetap ini adalah konsep yang harus kalian coba implementasiin ya. Oke, tapi kasih tahu dulu nih ke manifest kalau kita punya kelas application custom nih, gitu. Dan kasih tahu name. Oke, di sini ada apa aja? Aku bakal isi ini, berarti init var app container. Kita bikin lagi, bikin lagi ya. App container. Nah, nanti di sini bakal ada DB, kalau ada repository. Ini app container. Nah, kalau kita lihat di sini, pembuatan room database ya, itu butuh namanya application context. Jadi mau gak mau, gini ya, di application context kita bikin DB. DB-nya room database builder context gitu ya. Di sini tadi database-nya apa? Latihan database. Terus nama database-nya apa? Nah, anggap gini lah. Terus di build. Nah, buat dapetin konteks di dalam my application ini, di dalam application, itu punya caranya sendiri. Jadi caranya gini. Konteks gitu ya. Nanti diambilnya di dalam fungsi onCreate. Waktu di onCreate, konteksnya, application context, tambahin fungsi di sini. Kalau ini nggak ambil konteksnya, gitu. Sini tinggal di app container, tinggal dibikin, karena bikin konteks ya, jadi butuh konteks gitu, diinjek. Di sini get konteks berarti. Udah kayak gini. Ini di application-nya udah kayak gini. Dia punya app container, ya app container gini, dan ada repository. Ini tinggal bikin mahasiswa repository, implementasi, dia butuh DAO-nya kan. Nah, nanti mahasiswa repository ini yang bakal dikonsum sama si fragmennya. Sorry, kok fragmen. View model. Udah. App container sama ininya. Ini tinggal diinjek aja. Cara injek ke view model, itu kayak gini. Bikin factory ya. Companion object. Dia punya factory. Bikin dari factory view model. Sini tinggal ketik create aja nih. Create yang ada extras. Kita ambil dulu application-nya. Dengan check node null, extras,
application key. Tinggal di alt enter ya, di import. Ini tinggal di return aja. Return list data fragment, view model, application as my application, ambil app container, ambil repository, paste. Dah, gini aja. Ini buat ambil application-nya, ambil app container, as view modelnya apa. Udah gini. Oke, di list data. Ini udah ya, kayak gini application, ini app container. Udah diinjek. Nah, di sini ganti ininya. Pakai gini. List data fragment view model, factory. Nah, gini. Kayak gitu ya. Ini buat list data. Tapi kalau tambah data, nggak usah. Ini tinggal langsung aja. Panggil repositorinya. Karena dia nggak nge-return atau nggak menyimpan data apa aja. Data apa aja ya gitu. Jadi nggak harus pakai view model juga nggak apa-apa. Bikin mahasiswa di sini. Name-nya apa? Sesuaiin namanya. Ada kampus, ada alamat, sama ada foto. Kayak ini error ya. Required string found editable. Tinggal tambahin tuh string aja. String. Cara ambilnya tinggal application. Sorry, activity dulu. Dari activity baru ambil application-nya. Ambil app container, ambil mahasiswa repository, jalanin fungsi insert-nya. Ya, mahasiswa. Oke, beres. Ini buat nambah data ya. Nah, sebelum itu jalanin dulu deh. Apakah berhasil nambah datanya atau enggak? Jalanin. Buat inspection database itu bisa lewat tapi inspection ini. Buat lihat database-nya ada atau enggak. Terus datanya berhasil ke store atau enggak. Oke, buat database, local database. Oke, berhasil ya. Kayak gini layoutnya. Tapi lihat di sini, inspection. Nothing to show. Coba isi dulu deh. Dadang Nurjaman. Telkom. Jalan Mawar. Link foto. Kita ambil deh. Ini pelatih Persib. Mana ya? Ini deh. Image link. Terus submit. Nah, muncul nih data tabel mahasiswanya. Oke, udah ke store berhasil ya. Jalan berarti ini. Berhasil buat simpan datanya. Sekarang tinggal implementasiin list data. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Bikin adapter. Terus nampilin data. Oke.
bikin lagi di sini adapter. Mahasiswa adapter. Ingat yang udah kita kerjakin sebelumnya. Adapter, kita ketik cepat aja. View holder. View-nya tadi apa? Item, mahasiswa, ambil root-nya, bikin fungsi bind item, set sini. Tuh, ini implementasiin semua membernya, sama dia punya atribut. List dari mahasiswa, set data sini ya. Data mahasiswa ganti sama data. Mana? Oh, ini file. Ganti file. Terus di notify. Item count-nya, data mahasiswa size. Ini return view holder. Parent, post. Sini folder, in item, position. Udah, gini aja. Sini implementasiin baru. Private file. Yuk, dari foto dulu deh. Dari foto glide, pakai glide ya. With view.con root.context load gambar mahasiswanya untuk foto ke image view-nya. Nama juga sama ya. Mahasiswa, nama, udah. Name, name. Ada name, ada kampus. Sama ada terakhir alamat. Udah selesai. Ini udah ya. Adapter, tinggal list. Ini fragmennya, view modelnya udah dibikin, tinggal implementasinya. Salah. Yang ini nih, list data. Oke, dibikin on view created. Ini langsung aja. View model, ambil data mahasiswa. Nah, view model, kalau udah diambil data mahasiswa, si data mahasiswanya di observe. Life cycle-nya kan. Kalau di activity kan pakainya this. Cuma kalau di fragment pakainya view life cycle owner. Nah, di observe. Tuh, kalau misalkan data mahasiswanya nggak nol, maka
Nah, bikin adapter. Lupa. Private file mahasiswa adapter. Ini aja, ini. Mahasiswa adapter, set data mahasiswa. Jangan lupa itu dibikin mahasiswa adapter. Dihapus aja. Dibikin, terus recycler view-nya di set dulu lewat manager. Terus di set adapternya. Terus udah gini. Coba ya. Semoga berhasil. Terminate. Tadi ada satu data. Jajang Nurjaman. Nah, berhasil nih. Cuma linknya kagak ke load deh. Iya, linknya kagak ke load. Adapter dulu. Emang gak ke load deh. Oh iya, jangan lupa. Karena ini request pakai link ya. Dia load foto dari link. Jadi mau gak mau harus tambahin permission buat request data ke internet. Itu pakai manifest. Sini tambahin permission. Ambil internet. Gitu. Kayak di run lagi deh. Terminate. Kalau database. Nah, udah berhasil nih. Karena ini pakai coroutine. Jadi setiap kita tambah data misalkan ya. Ronaldo. eh, Ronaldo. Mana ya? Nah, contoh ini deh. Terus step di submit. Nah, dia bakal otomatis nambah di sini. Jadi bakal terus ke update datanya setiap kita nambah data. Kalau nggak percaya, lihat di inspection. Nah, sini datanya ada 2 ya. Tuh, kalau mau lihat live update tinggal di checklist aja. Gitu ya. Nah, aku di sini bakal coba peragain tentang verify-nya ini. Verify input. Seandainya nih, namanya nggak ada. Mau nambah data bisa nggak? Nah, nggak bisa. Dia harus selesaiin dulu ini. Errornya apa. Misalkan gini ya.
NIM-nya tahu. Atau NIM-nya kosongin deh. Lihat ya di sininya. Udah di submit, tuh nggak ada data yang masuk. Tapi kalau sini diisi, kalau di submit, nah masuk Ronaldinho. Terus kalau lihat list datanya, tuh dia masuk datanya. Gitu. Jadi di sini kita udah belajar banyak hal. Yang pertama, kita pelajarin tadi tentang konsep repository pattern dan MVVM ya. Jadi MVVM tuh ya view modelnya buat nyimpan data yang bakal ditampilkan di activity. Repository adalah fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut yang nanti bakal diakses juga, yang bakal diakses ke lokal data source atau network data source. Karena di sini contohnya cuma room database, lokal database, jadi cuma ke lokal data aja di sini. Masuk ke repository, terus ke view model. Tapi kalau buat yang fungsi store tadi, tambah data ya. Karena di sini insert new-nya itu nggak membalikin data apapun. Jadi dia nggak usah lewat view model, bisa langsung gitu ke repository. Atau kok bisa juga lewat view model juga nggak apa-apa. Nah, untuk implementasi semua ini, tadi ada satu konsep juga yang kita pelajarin, yaitu dependency injection. Tuh, nanti kalian bisa baca di sini ya, dependency injection. Oke, udah selesai codingannya. Semoga apa yang aku jelasin dan aku coding di sini bisa bermanfaat dan juga jelas ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.